Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Pada sesi ini saya akan sharing bagaimana sih kita bisa mendapatkan referensi ya. Kita mencari referensi untuk tulisan atau untuk karya tulis kita. Nah, tujuan dari referensi yang pertama adalah memperkuat argumentasi ya. Apa yang sudah kita sampaikan di dalam tulisan kita ini untuk memperkuat ya, karena ada data-data yang dapat disampaikan ya di dalam tulisan kita karena ada referensi. Kemudian menghindari plagiat. Nah, karena pada dasarnya, kita ini, bisa saja memplagiat karya orang lain ya. Makanya dengan referensi kita bisa menghindari, karena kita tahu mana yang menjadi tulisan orang lain dan mana yang menjadi tulisan kita. Nah, bisa saja kita menggunakan parafrase ya dalam hal referensi ini. Nah, kemudian kita juga, menghargai karya tulis atau karya dari penulis yang sebelumnya yang sudah, menuliskan ya tentang topik yang mungkin kita, sukai ya, kemudian kita mencarinya dan itu adalah tulisan orang tersebut, penulis tersebut, dan kemudian itu dijadikan rujukan oleh kita. Nah, ini kita menghargai ya. Tentu, dengan tujuan inilah kemudian referensi ini penting dan kita harus bisa mendapatkan referensi yang tepat di dalam menulis ya. Nah, selanjutnya apa? Sumber referensi yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Sumber referensi itu, menurut saya ya sebagai aset yang harus kita ketahui ya. Kenapa? Karena ini sumber utama yang benar-benar harus dimiliki atau diketahui, ya bahkan sudah menjadi apa, satu kewajiban bagi penulis untuk mengetahuinya ya. Yang pertama adalah jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah bisa nasional, bisa internasional, ya tergantung kebutuhan dalam hal menulis. Dan tentu saja jurnal ilmiah yang diakui oleh oleh Kemendikbud ya, terutama dalam hal akreditasi ya. Kita bisa melihat dari Sinta ya. Nanti saya kasih tahu apa itu Sinta ya. Nah, di dalam jurnal ilmiah inilah kita bisa mendapatkan banyak karya tulis atau artikel-artikel yang dapat dijadikan rujukan oleh kita. Kemudian repositori ya, biasanya di situ dimunculkan dari disertasi, tesis, dan skripsi dari mahasiswa maupun mahasiswa pascasarjana yang sudah menuliskan dan kemudian ada di dalam repositori di universitas atau di perguruan tinggi. Nah, itu juga bisa dirujuk oleh kita. Kemudian ada koran, majalah, atau website. Nah, ini yang paling, mungkin penekanannya ya, tentu dimulai dari reputasinya gitu ya. Saya tekankan bahwa reputasi dari website-nya harus jelas ya, jangan sampai website yang abal-abal atau majalah yang tidak diketahui, oleh orang atau khalayak umum, eee, dan ini juga harus bisa di cross check ya, harus bisa di cross check. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah sebaiknya kita, menggunakan jurnal ilmiah saja maupun repository? Tidak begitu juga. Kadang kala kita bisa mendapatkan informasi dari website tertentu yang memang itu memang sudah, benar-benar di cross check oleh kita dan, benar-benar itu bereputasi ya. Silahkan, bisa mendapatkan sumber referensi ini dan saya yakin akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan referensinya dan menurut saya direkomendasikan terlebih dahulu ya kita harus cari jurnal ilmiah, ya. Nah, selanjutnya apa, ini saya, tunjukkan tentang, di mana sih letak jurnal yang bereputasi, ya. Letak jurnal yang bereputasi itu kita bisa melihatnya di website ya, silakan diketik sinta.ristek.brin.go.id, kemudian nanti akan muncul di sini source, tinggal diklik nanti muncul journals ya. Nah, dari sini klik saja, setelah itu nanti akan muncul tampilannya ini. Dari Sinta ini, yang sudah terindeks Sinta ya, Science and Technology Index ya. Eee, di sini ada 5.990 ya, jurnal yang sudah terindeks Sinta. Nah, ini sudah bereputasi jurnalnya, artinya, dari S1 sampai S6 memang sudah mendapatkan akreditasi.
dan kalian bisa banyak mendapatkan referensinya di sini ya. Nanti pada sesi lain akan saya jelaskan gimana sih cara mencari jurnal di dalam Sinta ini. Nah, ada tips yang menurut saya ini perlu dilakukan ya oleh kalian. Gimana sih tips mencarinya? Harus disesuaikan dengan ide tulisan. Jadi misalkan, kalian ingin mencari tentang pembelajaran IPS ya. Nah, carilah di situ, di jurnal tersebut cari ya tentang pembelajaran IPS ya. Nah, selain itu juga selain bisa disinta, kita bisa langsung nih ke Google Scholar. Kita pengen langsung mendapatkan referensi bisa aja ke Google Scholar ya, seperti halnya kemarin saya sampaikan, untuk mendapatkan referensi juga bisa lewat Google Scholar gitu ya, bisa langsung sesuai dengan ide tulisan kita. Nah, kemudian apa? Nah, kita harus tahu juga reputasi referensinya ya, kalau bisa jurnal, yang sudah terindeks, itu jauh lebih baik ya. Saya sarankan memang sudah terindeks, referensi jurnalnya dan itu bisa dipakai. Nah, kemudian apa, ketika kita sudah mencari referensi tentu yang harus dimiliki oleh kita ini sabar ya. Kenapa? Karena kesabaran itu akan bisa mendapatkan, hasil yang baik ya. Misalkan kita ingin mencari referensi tentang pembelajaran IPS, kemudian yang dituangkan ke dalam materi kajiannya ya misalkan tentang, maritim, tentang pulau-pulau dan lain sebagainya, ini kita harus mencari dengan baik ya. Nah, kemudian dari tips ini saya yakin masih banyak tips-tips yang lain, hanya mungkin, saya hanya menuangkan 3 saja, yang paling penting adalah kemauan dari, kalian untuk bisa mencari referensi yang, benar-benar bisa dibuat, oleh kalian, bisa dicari dan untuk apa, untuk hasil karya tulis kalian lebih baik. Nah, kemudian referensi ini ya harus diunduh ya, setelah diunduh ya harus dibaca, setelah dibaca ya harus dikutip ya. Tapi cara mengutipnya ini yang paling penting. Nah, cara mengutipnya adalah kita harus menggunakan referen tool. Referen tool itu apa sih? Dan itu kegunaannya untuk apa? Nanti akan saya share tentang referen tool. Nah, di sini, saya ingin meyakinkan, kepada kalian bahwa gunakanlah referensi yang sesuai dengan kebutuhan ide tulisan kalian, ya. Tidak semua referensi harus diambil semuanya, tidak, harus spesifik saja, tinggal bagaimana kalian bisa menentukan referensi yang bisa didapatkan, ya. Ingat, di dalam jurnal-jurnal ilmiah itu banyak sekali, ada 5.990 jurnal, maka dari itu kalian harus spesifik mencari jurnalnya, misalkan tentang pendidikan dasar, silahkan diambil, bisa dicek lagi artikelnya di sebelah mana dan lain sebagainya. Ini juga membutuhkan waktu, namun demikian kalian harus sabar ya. Karena manfaatnya adalah dengan kalian mendapatkan referensi dari beberapa artikel di jurnal, maka kalian akan menghasilkan karya tulis yang baik, artikel yang baik. Nah, ini mungkin yang perlu dibuka ya, pemahaman kalian, wawasan kalian bahwa dengan kita menulis artikel, maka kita juga akan bisa melihat, hasil dari referensinya ya. Referensi tersebut berarti, kita juga akan melihat, oh ternyata memang, saya merujuk kepada tulisan-tulisan yang benar gitu ya. Maka kemudian bisa dikatakan bahwa artikel saya, tulisan saya, eee, benar-benar sesuai dengan data yang, ada ya, dan tidak berdasarkan hasil dari, ucapan sendiri dan lain sebagainya ya, dan tentu itu tidak dibenarkan. Baik, demikian, hasil, sharing saya, mudah-mudahan tidak puas ya, silakan memberikan komentar, boleh, kita berdiskusi, apa saja yang akan saya bahas di video-video berikutnya. Mudah-mudahan ini bagian dari kita bisa sharing dan bisa mendapatkan banyak manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.